Halo makhluk bumi. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya yang admin bagi menjadi 2 part. Admin sarankan untuk menonton dari awal cerita dengan link video ada di kolom komentar. Terima kasih untuk yang telah support admin. Langsung saja kita mulai kisahnya Checky Trot. Dengan wajah kesal, Orochi pun pergi. Namun ternyata Orochi malah menemui Miu. Dalam keadaan mabuk, Orochi mencoba mengajak Miu untuk adu cangkem. Karena ternyata, Orochi juga pernah berpacaran dengan Miu dan putus karena diminta Kiyoshi. Tentu saja Miu menolak ajakan Orochi, sehingga ia mendapatkan smash telak dari Orochi beberapa kali. Tetapi Orochi berhenti saat ia tak sengaja melihat bayangannya di cermin. Ia lantas meminta maaf dan pergi. Keesokan malamnya, klan Shiromatsu mengadakan pertemuan dengan klan Seiju di sebuah pertandingan sumo. Seiju kembali menawarkan terkait kerjasama investasi pada apa yang akan dibangunnya. Seiju juga mengatakan bahwa Akihiro dapat pensiun dengan damai dan menikmati hasilnya sepanjang hidupnya. Lantas Akihiro bertanya mengenai nasib anggotanya. Seiju menjawab bahwa anggota klan Shiromatsu bisa bergabung dengan Seiju. Mendengar hal itu, Akihiro menolak. Karena menurutnya, apa yang ditawarkan Seiju tidak mencerminkan penawaran seorang Yakuza karena isinya hanya sebatas uang dan kekuasaan. Akihiro juga mengatakan bahwa Seiju tidak memahami generasi terdahulu seperti ayahnya, yang dimana Yakuza menjalani hidup seperti serigala, yang berburu untuk mendapatkan makanan dan setia pada kawanan, bukan anjing yang dapat dikurung di dalam kandang hanya karena perutnya kenyang. Setelah itu, Akihiro lantas pamit untuk pulang, begitu juga anggotanya. Saat sedang dipengaruhi, Akihiro mengatakan, saat sedang di perjalanan pulang, Nick tak sengaja bertemu dengan seorang tentara Amerika yang dulu satu unit dengannya. Ia bernama Paul. Paul sangat kaget karena mengetahui Nick masih hidup. Kemudian, Paul meminta alamat Nick agar ia bisa mengunjunginya jika libur lagi. Nick menolak hal tersebut dan berkata pertemuannya cukup di situ saja. Permintaannya ditolak. Lantas membuat Paul mengancam kalau ia akan melaporkan pertemuannya dengan Nick pada tentara Amerika. Nick yang harus menyembunyikannya. Nick yang harus menyembunyikan identitasnya saat itu lantas terpaksa membawa Paul ke kediamannya. Paul cukup kagum saat tiba di kediaman Nick. Ia meyakini bahwa Nick saat ini telah hidup enak. Paul berjanji tidak akan membocorkan rahasia tersebut pada tentara Amerika. Nick hanya tertawa kecil. Nick lantas ingin mengambil minuman lagi untuk Paul. Alih-alih membawa minuman, Nick malah membawa pisau dan menyembelih Paul, karena ia yakin Paul akan membocorkan rahasianya tersebut. Keesokannya, Nick mendatangi rumah Miu. Namun saat bertemu, Nick kaget dengan wajah Miu yang terluka. Nick yang amarahnya terbakar lantas ingin segera mencari siapa pelakunya. Tetapi Miu tidak mau mengatakan pelakunya karena ada yang lebih penting, yaitu Miu sedang mengandung anak dari Nick. Mendengar hal itu, Nick lantas segera menemui Kiyoshi. Di sana, Nick mengatakan jika ia mengkhianati Kiyoshi karena telah menghamili Miu. Nick meminta Kiyoshi untuk memutuskan nasib Nick, karena Nick akan menerima semua konsekuensinya sekalipun itu mati. Mengetahui hal itu, Kiyoshi lantas mengajak Nick duduk. Lalu ia membawakan 2 pedang peninggalan ayahnya. Kiyoshi menjelaskan kalau pemegang kedua pedang tersebut merupakan orang yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Kiyoshi mendapatkan kedua pedang tersebut dari ayahnya karena ia diberi tanggung jawab untuk melindungi keluarganya, yaitu Miu. Namun sekarang pedang itu ia serahkan pada Nick, karena Nick akan mengambil alih tanggung jawab tersebut, yang artinya Kiyoshi merestui hubungan mereka. Di saat bersamaan, terlihat Orochi sedang berada di markas klan Seiju. Seiju marah pada Orochi karena sekarang ia dan klan Shiromatsu jadi bermusuhan. Orochi menegaskan bahwa klan Shiromatsu tidak seganas dulu. Dan terlebih lagi, ia menjamin Seiju tidak perlu mengotori tangannya karena ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan di sini sudah jelas bahwa pengkhianat dari klan Shiromatsu adalah Orochi. Keesokannya, Kiyoshi dan Nick, kesimpulannya. Kiyoshi sedang mengantar Akihiro ke tempat jahit. Akihiro lantas diminta untuk ke ruang ukur oleh si penjahit, sementara Kiyoshi dan Nick menunggu. Tetapi di saat itu, Nick mulai merasa curiga karena suasana terlalu hening. Lantas, Nick mencoba mengintip ke ruang ukur sambil diikuti Kiyoshi. Saat Nick membuka tirai, ternyata bosnya sedang dicekik. Lantas Nick segera menghentikan pria yang mencekik bosnya. Lalu Kiyoshi segera menembak mati pria tersebut. Suasana pun menjadi tegang. Nick dan Kiyoshi segera membawa bosnya keluar toko dan masuk ke dalam mobil.
Akan tetapi, muncullah anggota klan Seiju dan menembaki mobil mereka. Setelah anggota klan Seiju pergi, Nick dan Akihiro terlihat baik-baik saja. Tetapi berbeda dengan Kiyoshi. Ia mendapatkan luka fatal di leher sehingga nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Klan Shiromatsu lantas segera mengadakan pertemuan darurat. Di sana, ada anggota Shiromatsu dengan tegas mengatakan bahwa Orochi lah sang pengkhianat. Ditambah lagi, para loyalis Orochi juga mengikutinya. Sehingga saat ini klan Shiromatsu menjadi kalah jumlah. Akihiro lantas mulai terbakar amarahnya, sehingga ia mendeklarasikan perang dengan klan Seiju. Di tengah suasana itu, Miu ternyata datang karena mengetahui kabar bahwa Kiyoshi telah tiada. Nick lantas menemui Miu dan mencoba untuk menabahkannya. Miu pun menangis sangat sedih karena ia harus kehilangan kakaknya. Semenjak Akihiro mengatakan peperangan dimulai, para anggota klan Shiromatsu, termasuk Nick, segera menghabisi beberapa orang penting klan Seiju. Beberapa hari setelah itu, ketua klan Seiju mengirim pesan melalui seorang anak kecil. Anak kecil itu menyampaikan bahwa klan Seiju ingin gencatan senjata dan melakukan pertemuan di area netral tanpa senjata. Akihiro lantas mengiyakan pertemuan itu. Keesokannya, semua klan Shiromatsu datang ke area netral, yaitu pelabuhan. Tak lama, Seiju keluar bersama anak buahnya. Lalu, muncullah Orochi beserta loyalisnya. Akihiro dan Orochi lantas saling mendekat. Setelah itu, Akihiro mengajak Orochi untuk kembali. Belum terlambat, karena ia akan memaafkan semua perbuatan Orochi. Saat Akihiro memeluk Orochi, Orochi meminta maaf. Lantas, ia mengeluarkan pisau yang sedari tadi ia sembunyikan dan langsung menikam Akihiro hingga tewas. Melihat hal itu, anggota klan Shiromatsu bergegas ingin menolong. Tetapi mereka langsung dikepung oleh anggota klan Seiju yang membawa senjata lengkap. Kemudian Orochi mendeklarasikan bahwa klan Shiromatsu sekarang sudah tamat. Orochi juga menyuruh Nick untuk segera meninggalkan Jepang dan Miu apabila Nick masih ingin hidup. Nick lantas mencoba menghampiri Orochi karena marah. Akan tetapi, Orochi sudah menyiapkan sniper dan menembak kaki Nick. Orochi dan anggota klan Seiju lantas pergi meninggalkan anggota klan Shiromatsu yang tersisa. Mengetahui Akihiro Shiromatsu telah tiada, para polisi lantas segera membakar seluruh tempat bisnis yang dikelola oleh klan Shiromatsu. Malam harinya, Nick diam-diam mendatangi rumah Miu yang kala itu sudah diawasi. Nick menyampaikan bahwa bos besar Shiromatsu telah tiada dan saat ini keadaan sedang kacau. Nick lantas meminta Miu mengemasi barangnya karena ia akan membawa Miu pergi ke tempat aman. Setelah itu, Nick menghubungi anggotanya untuk menjaga Miu karena ia berencana untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, ternyata Nick nekat mendatangi markas klan Seiju dengan membawa sebuah pedang. Saat masuk ke dalam sebuah ruangan, Nick langsung dilumpuhkan oleh anggota klan Seiju yang sedang berkumpul. Bos besar Seiju lantas menanyakan apa keinginan Nick hingga nekat datang sendirian. Nick meminta agar diizinkan berduel dengan Orochi hingga mati. Mendengar hal itu, Orochi lantas menghampiri Nick dan mengatakan bahwa ia menolak tantangan tersebut. Karena baginya, Nick bukanlah seorang Yakuza yang pantas melakukan hal tersebut karena ia tak lebih dari sekedar orang asing yang merusak keluarganya. Lantas, ketika Orochi mengembalikan pedangnya, dengan cepat Nick langsung menebas leher Orochi. Saat Nick akan dikeroyok, bos besar klan Seiju menghentikan anggotanya. Ia lantas meminta Nick untuk segera pergi dari markas mereka karena urusannya sudah selesai. Seiju seperti itu karena ia ingin menghormati tekad Nick yang datang sendirian untuk membela klan Shiromatsu. Kemudian, Nick terlihat sudah kembali ke tempat Miu berada. Terlihat anggota klan Shiromatsu yang tersisa sedang berkumpul untuk melindungi Miu. Kedatangan Nick menandakan bahwa ia telah berhasil menghabisi Orochi dan membalaskan dendam klan Shiromatsu. Karena hal tersebut, anggota klan Shiromatsu yang berkumpul lantas memberi hormat pada Nick. Dan dengan begitu, ia menjadi bos besar Yakuza klan Shiromatsu. Nick juga bertekad akan membawa klan Shiromatsu menjadi berjaya dan disegani seperti dulu lagi. Film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film The Outsider yang rilis tahun 2018. Sedikit pesan dari admin, tetaplah hidup meskipun tidak berguna. Salam dari pengangguran akut. Jangan lupa like dan share jika kalian suka video ini dan dislike jika nggak suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Nantikan alur cerita film lainnya.